Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Anggraini, NIM 06101281823072. Program Studi Pendidikan Kimia 2018, kelas Indralaya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah biokimia, yang mana tujuannya yaitu untuk mengungkapkan kesulitan belajar mahasiswa serta untuk membantu mahasiswa dalam menemukan solusi pada proses belajar mata kuliah biokimia. Yang ketiga, masalahnya yaitu kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah biokimia. Permasalahan belajar yang terjadi pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah biokimia dapat digolongkan sebagai kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam pembelajaran yang ditandai dengan hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Cahyono 2019. Kemudian, kesulitan belajar mahasiswa terkait dengan materi biokimia ini yaitu tentang mengenai struktur molekul, jalur metabolisme, dan istilah-istilah dalam biokimia. Alasan banyaknya mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar biokimia ini adalah materi biokimia padat, tetapi waktu perkuliahan terbatas dan mahasiswa lebih menyukai media elektronik dalam mempelajari materi. Yang dikutip dari Munarov et al. 2019. Selanjutnya yaitu mengenai rencana pemecahan masalah. Jadi di sini terdapat 3 rencana yang akan dilakukan, yaitu yang pertama mengembangkan berbagai bahan ajar berbasis teknologi, seperti video pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan buku ajar dan modul yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Yang ketiga, melakukan variasi model dan metode pembelajaran. Nah, yang pertama mengembangkan berbagai bahan ajar berbasis teknologi seperti video pembelajaran. Menurut Miller, dalam Suyatna 2008, program video sebagai media pembelajaran memiliki kelebihan, antara lain yaitu dapat dilihat dan didengar secara berulang oleh siswa ataupun mahasiswa. Kemudian, memberi stimulus secara simultan terhadap berbagai indera. Karena video pembelajaran ini melalui audio dan juga visual, maka dapat dilihat dan juga didengar, serta membantu kejelasan informasi dan memori. Dengan demikian, video dapat membantu guru ataupun dosen untuk mengetahui suatu pendekatan baru yang bisa digunakan untuk menarik minat belajar dari mahasiswa. Yang kemudian selanjutnya mengembangkan buku ajar dan modul yang mudah dipahami. Nah, modul pembelajaran sangat membantu dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan dan membangkitkan rasa ingin tahu serta menghasilkan motivasi belajar bagi mahasiswa. Kemudian yang terakhir melakukan variasi model dan metode pembelajaran. Variasi dalam mengajar ini sangat penting dilakukan oleh guru ataupun dosen karena dengan adanya variasi akan membuat mahasiswa itu menjadi tidak bosan dalam belajar dengan materi yang disampaikan dan membuat mahasiswa menjadi lebih aktif pada kegiatan pembelajarannya. Yang kelima, data hasil uji coba di internet. Nah, di sini terdapat beberapa tabel. Tabel yang pertama yaitu hasil analisis terhadap kesulitan materi perkuliahan biokimia. Yang pertama, materi dalam kesulitan tersebut pada struktur molekul sebanyak 36%, jalur-jalur metabolisme 42%, istilah-istilah dalam biokimia 22%, dan kemudian tabel yang kedua hasil analisis terhadap cara belajar pada materi biokimia. Nah, cara belajarnya yaitu dengan cara diskusi 27%, mempelajari video 16%, mempelajari gambar 14%, praktikum 6%, dan penugasan 4%. Kemudian untuk tabel yang ketiga, hasil analisis terhadap sumber belajar mahasiswa dalam mempelajari biokimia.
Sumber belajarnya yaitu ada 3, data dari internet seperti artikel, gambar, video, dan seterusnya. Sebanyak 36%. Kemudian buku 28%, diskusi dengan dosen dan teman sejawat 36%. Kemudian tabel yang keempat, hasil analisis terhadap cara belajar biokimia yang diharapkan mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa mengharapkan 3 bentuk pembelajaran. Yang pertama, berbantuan video. Sebanyak 50% mahasiswa yang menjawab dengan bantuan video. Yang kedua, berbantuan tayangan presentasi atau PPT, 18%. Berbantuan bahan ajar seperti buku yang mudah dipahami, 32%. Nah, ini adalah referensi jurnal yang saya ambil dan saya gunakan sebagai sumber untuk membuat video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.